Kementerian Agama dimulai. Marilah kita awali dengan membaca basmalah dan bagi yang beragama lain untuk menyesuaikan. Hadirin yang kami hormati, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya pembacaan doa oleh Bapak Abdul Muiz. Kepada Bapak Abdul Muiz kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya membantu doa bagi saudara-saudara beragama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ali azmi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhum wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna saqiyan wa la marhuma. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya laporan panitia yang akan disampaikan oleh Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri kepada Bapak Hoirul Huda Bashir, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan kesejahteraan untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Agama, Bapak Dr. Ahmad Bahij, yang kita hormati para narasumber kegiatan peningkatan kapasitas penerjemahan di lingkungan Kementerian Agama, baik dari Kementerian Luar Negeri, dalam hal ini Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, dan juga dari IEC, Association of Indonesian Conference Entrepreneur, Perhimpunan Penerjemah Indonesia, yang dalam hal ini hadir diwakili Bapak Dhani dan beberapa teman yang lain. Yang saya hormati para kasubag, para teman-teman di lingkungan KLN, Kerjasama Luar Negeri Biro HKLN, dan tentunya seluruh peserta dari seluruh satker pusat Kementerian Agama, dan juga kita undang beberapa perguruan tinggi terdekat, yaitu UIN Wali Songo Semarang, dan ini Pekalongan UIN apa IN? IAIN Pekalongan. Semua yang hadir yang kami hormati, puji syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa, atas izinnya jualah pertemuan dan FGD pada kesempatan pagi yang baik ini dapat kita rancang, dapat kita buka, dan insya Allah akan kemudian kita mulai bersama-sama. Pertemuan FGD ini tentunya sebagaimana kita tahu memang masih dalam situasi pandemi COVID-19, sehingga sebagian kita lakukan secara online, meskipun juga secara offline kita lakukan yang hadir dalam kesempatan langsung tatap muka di arena ini. Kita izin Pak Karo dan Bapak Ibu melaporkan di Satker Pusat mengundang 25 peserta, 12-nya dari institusi Satker dan person-person di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, dan sebagian ada yang mengikuti secara online. Alhamdulillah setidaknya sekitar 75% peserta mewakili dari Satker, 11 Satker, satuan kerja di Kementerian Agama Pusat telah hadir. Menurut absen terakhir, sebagian masih OTW nampaknya Pak Karo, dari Katolik sama Ditjen Pendis. Selebihnya alhamdulillah hadir dari teman-teman Direktorat Jenderal Bimas Islam, kemudian Direktorat Jenderal Kristen, Direktorat Jenderal Bimas Buddha, Bimas Hindu. Alhamdulillah sudah hadir bergabung bersama kita semua. Acara ini memang insya Allah akan kita lakukan dan berlangsung hingga esok hari sampai besok siang, dan karena itu kita telah mengundang beberapa narasumber yang kompeten dan punya
relasi kuat terkait dengan tema peningkatan kapasitas penerjemahan di lingkungan Kementerian Agama ini. Tadi berbincang-bincang sejenak dengan Pak narasumber, dengan Pak Karo. Tumben itu bahasa Perancis dan bahasa kok kemudian Kementerian Agama melakukan kegiatan ini. Memang kegiatan ini bagian daripada inovasi di KLN Pak Karo yang sepengetahuan kami sendiri belum pernah dilakukan sebelumnya. Dan ini upaya kita menyesuaikan kebutuhan di institusi Kementerian Agama khususnya, di mana kita memang sangat sulit sekali menyiapkan interpreter, penerjemah maupun juga translator atau juru bahasa. Jadi dua-duanya memang agak sulit meskipun ada sangat terbatas sekali. Saya ketepatan punya pengalaman sedikit mendampingi Menteri Agama. Itu salah satu tugas yang agak berat saya jalankan itu adalah saat-saat Menteri Agama menerima tamu-tamu asing, meskipun beliau sesungguhnya juga memungkinkan bahasa, tetapi oleh karena undang-undang tentunya akan lebih baik beliau juga menyampaikan dengan bahasa Indonesia dan ada translator atau interpreternya. Dan ini di Kementerian Agama sangat terbatas SDM-nya. Sehingga kadang-kadang dulu kalau bahasa Arab ya masih ada Pak Wadud, lumayan itu. Setelahnya itu generasinya Pak Mukhlis Hanafi. Kalau terpaksa tidak ada, saya akhirnya juga muncul gitu. Tapi ya masih jauh dari standar mereka-mereka yang sudah terbiasa. Kalau bahasa Inggris biasanya memang ada Pak Adib, ada juga Bu Santi yang hadir di sini, yang ini juga menginisiasi kegiatan kita ini. Pendek kata, sesungguhnya urgensi dan relevansi kegiatan ini memang sangat dibutuhkan oleh institusi, bukan hanya tentunya di Sekretariat Jenderal, tapi di semua satker yang kami yakin di satker-satker juga sering melakukan komunikasi dengan pihak-pihak eksternal luar negeri, dan itu memang harus setidaknya disiapkan penerjemah baik secara tertulis maupun lisan utamanya untuk melaksanakan tugas-tugas itu. Dan karena itulah kemudian di KLN melakukan kegiatan ini Pak Karo. Karenanya sungguh kami sangat berbahagia dan bersyukur Pak Kepala Biro kita yang relatif juga alhamdulillah masih newcomer, masih Ryan itu untuk bergabung di HKLN, berkenan hadir membuka acara ini sekaligus bertaaruf gitu dengan semua satker untuk berkenan memberikan arahan sekaligus memohon kepada beliau membuka secara resmi kegiatan peningkatan kapasitas penerjemah di lingkungan Kementerian Agama. Saya kira satu hal yang mungkin kita tekankan bahwa peningkatan kapasitas penerjemahan bukan kita orientasikan untuk meningkatkan kemampuan menerjemah saja, ya, tentu ini prosesnya panjang, tapi lebih kepada bagaimana teknik dan strategi atau keterampilan, penguatan keterampilan, atau juga terkait dengan etik penerjemahan. Dan ini pas sekali kita menggandeng ISIS sebagai lembaga yang memang berkompeten dan selalu concern kepada penguatan penerjemahan, yang alhamdulillah nanti akan memberikan pembekalan kepada kita semua. Saya kira ini laporan dari kami selaku panitia. Tentu kami memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang tinggi kepada seluruh teman-teman yang telah berkenan hadir. Dan spesialnya Pak Karo, ini acara tidak kemudian dibiayai full oleh KLN, tetapi hanya full day saja. Sehingga peserta yang hadir ini pakai SPPD masing-masing. Menunjukkan betapa sungguhnya juga concern dan perhatian teman-teman terhadap kemampuan penerjemahan ini juga tinggi. Dan di Zoom juga alhamdulillah mengikuti secara aktif. Ini yang bisa kami sampaikan. Tentu terakhir kami juga mohon maaf atas segala kekurangan, keterbatasan yang kami berikan. Saya yakin Bapak Ibu nanti masih punya kesempatan waktu sampai besok. Dan jangan lupa di Pekalongan ini Kota Batik. Silakan Bapak Ibu nanti jalan-jalan, cari dan beli batik sebanyak-banyaknya, tapi dengan uang sendiri-sendiri.
Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya arahan dan pembukaan kegiatan oleh Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri kepada yang terhormat Bapak Ahmad Bahid kami, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduka Allahumma rabbana kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak narasumber kita, Bapak Dr. Dani Susanto MA dari IC, Bapak Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri, Pak Khairul Huda, beserta bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta, termasuk yang dari kampus, yang dari Satker, ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertatap muka, untuk bermuajahah dalam rangka peningkatan kapasitas penerjemahan dan penjuru bahasaan yang diselenggarakan oleh Bagian Kerjasama Luar Negeri. Tentu kerjasama luar negeri ini menjadi salah satu core values dari biro kita. Di samping perancangan peraturan perundang-undangan, kemudian advokasi dan penyuluhan hukum serta kerjasama luar negeri. Nah, terkait dengan kerjasama luar negeri ini, saya menyambut baik atas inisiasi inovasi dari bagian ini untuk menyelenggarakan peningkatan, pemantapan terkait tentang penerjemahan dan penjuru bahasaan. Penerjemahan untuk dokumen-dokumen resmi tentu ini menjadi hal yang wajib juga, ya. Termasuk bagaimana penjuru bahasaan bahasa-bahasa asing yang kemudian disampaikan di dalam forum-forum konferensi, baik konferensi nasional maupun konferensi internasional. Penjuru bahasaan mungkin akan lebih spesifik karena terkait dengan bagaimana pola bahasa gramatikal yang berbeda dengan pola tulisan. Ya, kalau kita biasa di pondok itu, kalau bahasa kita membaca kitab gundul, ya, itu biasa kita membaca seperti itu. Tapi ketika kemudian yang hanya bisa membaca kitab gundul kemudian datang ke Arab Saudi, ke Makkah Al-Mukarramah atau Madinah Munawwaroh, ini ada kata-kata yang lucu bagi mereka yang biasa membaca kitab gundul itu. Ketika saya datang pertama kali ke sana, Pak, umroh 2012, di depan lift itu ada tulisannya, Pak, mamnu'ud dukhul gitu. Itu kan liftnya turun, ya, di bawah itu ada tulisan itu, ada palang merah gitu, nggak boleh masuk, dilarang masuk gitu. Itu mamnu'ud dukhul. Ini kalau kita hanya membaca dari kitab-kitab yang kita pelajari di pesantren, tentu ini berbeda maknanya, jauh, ya, gitu. Masuk dukhul neng lift, gitu ya Pak Kak. Ini keluaran pesantren. Ya gitu. Ya gitu. Ini contoh. Ini sempat saya foto ini tulisan itu. Jadi seperti itulah yang terjadi, ya. Harus dijelaskan, ya. Ini nanti Pak Kapolri akan menjelaskan, ya. Jadi penerjemahan yang terkait dengan penjuru bahasaan ini tentu akan melihat bagaimana perkembangan bahasa sehari-hari. Termasuk kalau bahasa Arab, apa yang kita ajarkan di dalam pelajaran bahasa Arab misalnya, ya, di kampus-kampus, di sekolahan, ternyata berbeda dengan gaya bahasa yang saat ini dilakukan oleh orang-orang di dialeknya gitu. Ini berbeda. Oleh karena itu peningkatan kompetensi tentang penjuru bahasaan dan penerjemahan akan menjadi hal yang sangat penting. Apalagi di Kementerian Agama kita ada misi utama bagaimana
moderasi beragama atau tawasud itu menjadi dengung tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga menjadi dengung di tingkat internasional. Supaya agama ini mempunyai bagaimana pandangan nilai-nilai agama itu yang di jalan tengah atau tawasud. Sehingga konsep moderasi beragama menjadi misi Kementerian Agama saat ini. Kalau contoh bagaimana moderasi beragama yang baik di Indonesia ini terjadi digaungkan ke dunia internasional yang berbeda dengan negara-negara yang lain, tentu ini akan mempercepat atau membuat nama harum bagi negara kita tercinta. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, para peserta yang berbahagia, terima kasih sudah mendatangkan yang ahli ini dari Pak Dhani Susanto, kemudian ada Pak Clement juga ya, Pak Clement ya, yang sudah ahli di dalam penerjemahan dan penjuru bahasan. Dan tentu nanti ini kami harapkan juga ada berbagi pengalaman ya, berbagi pengalaman dari satu peserta yang lain, dari narasumber satu ke para peserta, supaya kemampuan kapasitas ini tidak hanya bisa kita dapatkan di tulisan-tulisan, akan tetapi di dalam pengalaman-pengalaman sehari-hari terkait dengan penjuru bahasaan dan penerjemahan. Marilah acara peningkatan kemampuan penerjemahan dan penjuru bahasaan yang insya Allah dilaksanakan pada hari ini, hari Jumat tanggal 5 November 2021, kita buka. Bagi yang beragama Islam, mari kita buka dengan bacaan basmalah, dan bagi yang beragama lain bisa menyesuaikan. Mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bisa memberikan manfaat terbesar bagi kita semua, khususnya bagi Kementerian Agama Republik Indonesia. Demikian dari kami, kekurangan kekhilafan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq wa huwal musta'an wa alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selesailah pembukaan acara pada hari ini. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah. Dan bagi yang beragama lain untuk menyesuaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak Ibu, acara dilanjutkan dengan foto bersama dengan Bapak Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri. Pada hadirin dimohon untuk maju ke depan. Terima kasih. Di belakang sini kali ya. Gimana Pak? Di sini? Ya duduk aja, nanti yang lain di belakang. Terima. Cukup nggak semuanya ya? Kalau enggak lagi-lagi. Ada yang di belakang, ada yang di depan sini. Kayaknya muat semuanya deh. Yang ibu-ibu depan, yang belakang bapak-bapak. Yang ibu, kamu enggak? Bapak Ibu kalau tidak muat bisa dibagi dua fotonya. Ya, terima kasih. Atau apa juga masih bisa? Ini atau apa? Nanti nggak masuk sejarah sampai ini. Oh sana satu Bu. Iya. Lampunya kuat ya. Empatnya masih nggak roboh.
Macam-macam namanya kayak gitu. Ini gaya serius dulu nih. Gaya serius dulu berarti. Jam berapa? Ya, Kepada Bapak Ibu disilakan untuk coffee break selama 15 menit. Dilanjutkan nanti dengan acara sesi pertama. Apakah suara saya terdengar, Bu? Pak Clement bisa dengar? Bisa, Ibu. Kok suaranya kecil? Coba di sininya belum jelas volumenya. Selamat pagi, Bu. Suara saya apa terdengar, Bu? Mungkin volume dari komputer Pak Clement sudah Sudah saya maksimalkan, Ibu. Sudah terdengar belum, Bu? Sekarang. Sip, oke, terdengar jelas. Oke, sudah terdengar ya. Mohon teman-teman yang lain, para narsum, peserta dan lain-lain untuk sejenak kita fokus. Kita akan memulai acara yang pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Weidedong Tian. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pagi ini kita akan memulai acara, yaitu dari narasumber pertama kita dengan tema atau judul tata cara penerjemahan dokumen resmi negara, yang kali ini diwakili oleh Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri, yaitu Pak Clement Triaji Bektikusuma. Ini Pak, mohon maaf nih Pak, sebelumnya panggilannya Clemens atau Clemang ya? Karena kalau Perancis itu Clemang, ini nama-nama Perancis ini. Kalau saya lagi posting di Perancis, biasanya saya dipanggil Clemong, Bu. Tapi karena ini lagi di Indonesia, apalagi di Pekalongan, panggil Clemens saja nggak apa-apa, Bu. Oh, bukan Clement ya, Clement ya. Ini harus Clemens, Ibu. Benar tadi? Pelafalannya tadi sudah benar itu. Oh gitu, oke, siap. Pak Clemens, Pak Clemens ini mungkin akan saya bacakan sedikit ya biodata beliau. Pak Clemens ini merupakan ASN ya atau PNS di Kementerian Luar Negeri di bagian Direktorat HPI atau tepatnya Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya. Kantornya depan-depanan ya Pak sama Kementerian Agama ya, tinggal cus nyebrang ya. Nah, Anggaran kita, Bu. Saya sering ke kantin Kementerian Agama dulu. Wah, ketahuan kalau gitu ya. Kita juga sering ke kantin diplomat tuh di Kemlu. Gantian. Nah, kemudian Pak Clemens ini lahir di Jakarta bulan Oktober 83 ya. Kemudian Pak Clemens ini lulusan S2 di Flinders University Australia ya Pak. Ya. Hari ini akan memberikan materi mengenai tata cara penerjemahan dokumen resmi negara. Waktunya mungkin dari 9.45 sampai nanti kita jam 12 sebelum makan siang ya. Cuma mungkin kita sepakati dulu bahwa nanti Pak Clemens akan memberikan materi atau paparan sekitar 15-20 menit cukup ya Pak? Nanti sisanya kita akan perkaya dengan diskusi, tanya jawab, mungkin
Bapak Ibu peserta di sini ingin menanyakan, mungkin nanti bisa lebih intensif dan memperkaya pengetahuan insight Bapak Ibu peserta lainnya. Setuju ya Pak? Baik Ibu, terima kasih. Baik, oke monggo Pak, dipersilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya coba share screen dulu ya Bu ya. Oh, sudah dari panitia, baik. Baik, terima kasih ya Ibu Moderator. Suara saya terdengar jelas ya Bu ya? Jelas Pak Clemens, jelas. Oke, baik. Mungkin agak ada lag-nya ya. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ibu Moderator, izinkan saya untuk menyampaikan salam hormat dari jajaran pimpinan Kementerian Luar Negeri, khususnya dari Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, sekaligus menyampaikan permohonan maaf kami karena tidak bisa hadir langsung di Pekalongan. Sebenarnya kami ingin sekali Ibu berkunjung sekalian bertemu teman-teman secara langsung, bertemu dengan rekan-rekan Kementerian Mitra kami, Kementerian Agama. Namun karena sekarang dinamikanya tengah pandemi dan juga kita banyak berevolusi ya sekarang ya, dan banyak menggunakan media online, dan untuk efektivitas juga kita banyak melakukan pertemuan secara daring ya, supaya bisa mengcover banyak pertemuan gitu atau banyak rapat-rapat dengan kementerian lembaga mitra. Nah, untuk pagi ini juga kami berterima kasih sudah diundang untuk berbagi pengalaman ya. Kami tentunya tidak akan mengajarkan, tapi lebih kepada tadi seperti disampaikan oleh pimpinan dari Kementerian Agama, kita akan sifatnya lebih kepada sharing pengalaman, sharing value, apa-apa saja yang dilakukan terkait dengan penerjemahan dokumen resmi negara. Kalau saya boleh mulai, mungkin apakah bisa di full screen kan? Untuk paparannya. Atau share screen dari saya saja? Ya Pak, Klemang, jadi saya kebiasaan nih. Pak Clemens di share screen aja mungkin ya Pak? Ya, coba saya jadi nanti share screen dulu, ya. wajahnya Pak Clemens sama share screen-nya bisa tampil juga dilihat oleh peserta yang lain. Nah, ini lebih. Nah, sip. Oke. Apakah sudah terlihat, Ibu? Oke, sip. Oke, Pak. Oke, baik, saya mulai ya. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan pagi ini kami akan berbagi pengalaman atau sharing experience, sharing knowledge terkait dengan penerjemahan dokumen resmi negara. Ketika kami diberikan tema ini, kami juga agak gamang ya, karena terus terang kalau untuk tata caranya sendiri, kami bukanlah suatu direktorat yang sebenarnya secara tupoksi, secara tugas dan fungsi memiliki kompetensi secara langsung untuk melakukan terjemahan resmi atas dokumen negara. Namun demikian, karena keseharian kami menangani penyusunan kerjasama internasional maupun perjanjian internasional secara langsung maupun tidak langsung, kami tentunya terlibat di dalam penerjemahan dokumen-dokumen resmi negara, dalam hal ini yang sifatnya lebih kepada perjanjian internasional ataupun kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara-negara mitra. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya kalau kita mau lihat apa sih yang dimaksud dengan menerjemahkan atau translations. Jadi penerjemahan itu sendiri merupakan, kalau kita mengutip dari yang disampaikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, penerjemahan merupakan proses, cara, perbuatan mengalih bahasakan suatu naskah dari bahasa sumber ke bahasa sasaran
sehingga pembaca naskah tersebut, meskipun memiliki latar belakang bahasa yang berbeda, dapat memiliki pemahaman yang sama atau konteks yang sama atas naskah yang diterjemahkan. Jadi seperti kita lihat di sini, ada beberapa elemen di mana ada pengalih bahasaan dari bahasa sumber kepada bahasa sasaran. Karena apa? Karena orang yang membaca suatu naskah atau suatu dokumen mungkin dia memiliki, apalagi dalam konteks kerjasama internasional, dalam konteks perjanjian internasional, mungkin mereka memiliki latar belakang yang berbeda, budaya yang berbeda, dan pada akhirnya memiliki bahasa yang berbeda. Nah, kalau suatu naskah itu kita lihat di dalam bahasa yang berbeda, tentu konsekuensinya yang mungkin muncul adalah perbedaan penafsiran atau perbedaan terjemahan. Nah, ini yang ingin kita jembatani di dalam kita melakukan suatu terjemahan atas naskah kerjasama internasional ataupun atas naskah suatu perjanjian internasional. Sehingga naskah yang kita lihat, meskipun bahasanya berbeda, namun pembacanya, namun audiensnya bisa memiliki pengertian dan pemahaman yang sama atas naskah tersebut. Sehingga pada akhirnya kerjasama yang hendak kita lakukan ataupun tujuan yang hendak dicapai dari naskah yang dibuat tersebut dapat tercapai, dan tercapainya ini dengan kesepahaman yang sama. Nah, lalu kalau kita lihat apa sih yang dimaksud dengan dokumen resmi negara? Dokumen resmi negara ini bentuknya ada bermacam-macam ya. Di sini seperti kita lihat ada peraturan perundang-undangan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, dan lain sebagainya. Bentuknya banyak sekali. Lalu juga ada dokumen-dokumen lain yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti akte, bisa akte kelahiran, akte kematian, sertifikat, bisa seperti contohnya sertifikat hak guna bangunan, hak milik, dan masih banyak lagi ya. Nah, khusus pada pagi hari ini kami, karena sesuai dengan tugas dan fungsi kami di Kementerian Luar Negeri, khususnya di Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, kami akan lebih menyoroti kepada dokumen resmi negara yang sifatnya merupakan perjanjian internasional atau naskah kerjasama internasional. Nah, bentuknya ini bermacam-macam, mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang familiar atau ada yang pernah mendengar. Bentuknya bisa letter of intent, atau yang kita sering dengar sebut dengan LOI, ada MOU, Memorandum of Understanding, atau nota kesepahaman, atau memorandum saling pengertian, ada juga agreement, atau yang kita kenal dengan persetujuan, ada juga implementing arrangement, dan masih banyak hal-hal lainnya. Nah, khusus pada pagi hari ini mungkin nanti kami akan lebih fokus kepada yang sifatnya perjanjian internasional. Nah, Bapak Ibu sekalian, mumpung masih pagi nih kan kita masih seger-seger nih. Bapak Ibu bisa lihat di layar, di situ ada teks dalam bahasa Inggris, dan kita lihat bagaimana kita mencoba untuk menerjemahkan teks tersebut di dalam konteks bahasa Indonesia. Nah, di sini kita bisa melihat ada sebuah kalimat yang ditulis dalam bahasa Inggris di sini. There is a bird in the cage that can talk. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalimat ini sepertinya kalau kita lihat secara sepintas itu kalimat yang biasa ya dalam bahasa Inggris. Tetapi kalau misalnya kita akan terjemahkan, itu ada beberapa kemungkinan terjemahan yang mungkin bisa kita ambil dari kalimat tersebut. Seperti contohnya yang pertama, ada mungkin orang yang menerjemahkan sebagai seperti ada seekor burung yang dapat berbicara di dalam kandang. Tapi mungkin juga ada orang lain yang menerjemahkannya sebagai ada seekor burung di dalam kandang yang dapat berbicara. Dan ada juga yang ketiga, mungkin pasti ada orang yang menerjemahkan bahwa ada seekor burung di dalam kandang yang dapat berbicara. Nah, dalam posisi kita, apabila kita memposisikan diri sebagai penerjemah, kita harus bisa melihat konteks dari kalimat yang ingin kita terjemahkan di sini. Hendak kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang mana kalimat tersebut. Nah, seperti Bapak Ibu lihat di sini, kalimat there is a bird in a cage that can talk di sini bisa menimbulkan berbagai terjemahan, berbagai kemungkinan terjemahan.
Nah, inilah yang kita lakukan, inilah yang coba kita pahami bersama supaya kita bisa memberikan pemahaman yang jelas. Karena apabila kita memilih suatu terjemahan, itu tentunya akan ada konsekuensi ya dalam hal misalnya untuk kita menanggapi suatu naskah perjanjian atau naskah kerjasama internasional, terjemahan yang kita pilih akan menimbulkan konsekuensi yang berbeda. Seperti contohnya di 3 contoh bahasa Indonesia, di 3 contoh terjemahan tersebut. Untuk terjemahan yang pertama dan kedua, mungkin pada intinya sama ya, yaitu ada seekor burung yang dapat berbicara di dalam kandang. Jadi burungnya yang bisa berbicara, dan burung itu berada di dalam kandang. Namun apabila kita memilih terjemahan yang kedua, konsekuensinya berbeda, karena ada seekor burung di dalam kandang yang dapat berbicara. Jadi dalam hal ini yang bisa berbicara ini burungnya atau kandangnya gitu. Kandangnya kan, ada seekor burung di dalam kandang yang bisa berbicara. Nah, kalau dalam konteks kerjasama internasional atau dalam konteks perjanjian internasional, terjemahan seperti ini akan dapat menimbulkan konsekuensi hukum atau konsekuensi dari implementasi kerjasama yang kita lakukan dengan negara mitra ataupun dengan mitra kita, itu bisa berakibat yang cukup fatal ya kalau kita salah dari dalam melakukan terjemahan. Karena kalau kita pilih terjemahan yang pertama atau yang ketiga itu jelas. Itu misalnya burung kakak tua di dalam kandang gitu kan. Yang kita inginkan burung kakak tua di dalam kandang. Tetapi kalau kita pilih yang kedua, maka itu bisa jadi burung apapun, kita tinggal taruh di dalam kandang, terus cari bunyi-bunyian itu kandangnya, jadi kita kasih bunyi-bunyian kayak mainan anak-anak itu kan. Nah, itu kan bisa juga. Tetapi hasilnya kan berbeda nih antara terjemahan nomor 1 dan 3 dengan terjemahan yang kedua. Nah, hal-hal seperti inilah Bapak dan Ibu sekalian yang kita coba telaah, kita coba dalami lebih lanjut supaya ketika kita melakukan penerjemahan tidak keluar dari konteks dan sesuai dengan tujuan ataupun manfaat yang ingin kita capai. Lalu saya juga memberikan satu lagi contoh di sini. Ada bahasa Inggris di sini, teks bahasa Inggris. The lawyer went off to court to fight with her legal team. Nah, lalu di bawahnya ada 2 kemungkinan terjemahan dalam bahasa Indonesia. Terjemahan yang pertama bisa berarti, sang pengacara pergi ke pengadilan untuk berkelahi melawan anggota tim hukumnya. Atau yang kedua, sang pengacara pergi ke pengadilan bersama tim hukumnya untuk bertarung bersama. Nah, 2 terjemahan ini kan memiliki implikasi ataupun arti yang berbeda ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, pengacaranya pergi ke pengadilan untuk dia berkelahi dengan sesama temannya. Sementara yang kedua, sang pengacara pergi ke pengadilan bersama-sama dengan timnya untuk berjuang di dalam sidang tersebut. Nah, terjemahan yang kita pilih ini harus kita lakukan dengan sangat berhati-hati dan memperhatikan konteks bahasa atau konteks tujuan yang kita ingin capai dari naskah yang kita terjemahkan, Bapak dan Ibu sekalian. Ada beberapa aspek terjemahan atau elemen-elemen yang harus kita perhatikan di dalam kita menerjemahkan suatu naskah kerjasama internasional ataupun perjanjian internasional. Yang pertama adalah aspek filosofisnya ya. Jadi ketika kita ingin menerjemahkan suatu naskah, kita harus memahami dulu konsep dasar dari naskah ini sebenarnya apa sih, maksud dan tujuannya bagaimana, apa yang ingin dicapai, latar belakangnya bagaimana, atau grand design-nya seperti apa. Secara filosofis kita harus memahami dulu teks yang ingin kita terjemahkan, teks dari bahasa sumber yang ingin kita terjemahkan ke dalam bahasa sasaran. Nah, ini kita harus memahami aspek filosofisnya atau elemen filosofisnya. Dan ini hanya dapat ditangkap ketika kita bisa memahami maksud dari penyusun teks, penyusun naskah itu, ataupun kalau dalam hal buku, novel, dan lain sebagainya, kita harus mengerti konsep yang ada di pikiran sang penulis. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Lalu yang kedua, ada aspek sosiologis. Ketika kita ingin menerjemahkan suatu naskah, kita juga harus mempertimbangkan nilai dan norma yang hidup di masyarakat. Kita harus bisa secara bijak mempertimbangkan baik aspek-aspek nilai dan norma yang ada pada masyarakat yang ingin kita terjemahkan bahasanya, atau nilai sosiologis dari bahasa sumber,
Dan juga kita harus mempertimbangkan aspek sosiologis dari masyarakat dengan bahasa sasaran yang ingin kita tuju. Jadi bagaimana nilai-nilai dan norma yang hidup di kedua belah pihak. Karena apa, Bapak dan Ibu sekalian? Karena ketika kita menerjemahkan suatu naskah, pastinya naskah itu disusun kebanyakan ya, atau mayoritas, itu pada konteks yang konteks budaya, konteks sosial yang berbeda. Dan ini harus bisa kita pertemukan. Sebagai penerjemah, kita harus bisa mempertemukan ini tanpa menghilangkan konteks asalnya. Nah, ini yang agak susah Bapak dan Ibu sekalian, karena seringkali nilai sosiologis yang ingin kita ambil dari konteks asal dengan nilai sosiologis yang akan kita tuju, itu berbeda. Dan kita harus bijak di situ bagaimana kita menjembatani perbedaan tersebut tanpa merubah secara prinsip dari naskah yang akan kita terjemahkan. Dan yang ketiga, yang terakhir dan juga yang paling penting, itu adalah aspek legal atau implikasi hukum yang mungkin timbul dari terjemahan yang kita lakukan. Nah, ini sangat penting Bapak dan Ibu sekalian, khususnya di dalam konteks kita menerjemahkan suatu naskah perjanjian internasional ataupun kerjasama internasional. Karena apa? Karena seperti tadi saya berikan 2 contoh di awal, apabila kita salah atau apabila kita berbeda mengambil terjemahan, mengambil sudut pandang terjemahan, maka implikasi hukum yang ditimbulkan dari terjemahan itu pun juga akan berbeda. Dan ini harus kita perhatikan baik-baik, karena jangan sampai terjemahan yang kita lakukan pada akhirnya justru merugikan kepentingan kita. Pada akhirnya tidak mencapai tujuan yang kita inginkan bersama. Dan yang lebih penting lagi, jangan sampai terjemahan yang kita lakukan menimbulkan kerugian kepada kita. Seperti misalnya contohnya karena kita salah menerjemahkan, lalu kementerian ataupun lembaga jadi salah mengimplementasikan dan berakibat kepada kerugian, apalagi kerugian negara. Nah, ini adalah hal-hal yang harus kita cermati bersama, yang harus di-scrutinize secara komprehensif ketika kita melakukan terjemahan. Aspek filosofis, sosiologis, dan legal. Jadi menerjemahkan di sini tidak sekedar kita mengalih bahasakan secara kata per kata atau secara semantik saja, tetapi kita juga harus bisa melihat konteks dari naskah tersebut secara komprehensif. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin pernah mendengar ada istilah translator dan ada istilah interpreter. Ini merupakan 2 hal yang berbeda ya Bapak dan Ibu sekalian. Kalau translator, itu dia akan melakukan terjemahan secara tulisan. Dan dia harus memiliki alokasi waktu yang cukup. Karena dia menerjemahkan sedapat mungkin atau harus mendekati 100% kesamaan atau ekuivalen dengan naskah yang akan diterjemahkan. Jadi dia harus menerjemahkan secara mendekati 100% alih bahasa tersebut. Sementara kalau interpreter, Bapak dan Ibu sekalian, mereka lebih menerjemahkan secara lisan. Mereka menerjemahkan secara serta-merta atau menerjemahkan secara langsung di tempat. Kalau Bapak dan Ibu sekalian sering melihat, mungkin ketika ada pertemuan antar kepala negara, antara Presiden Indonesia dengan Perdana Menteri Inggris misalnya, biasanya di belakangnya itu ada duduk 2 orang lagi yang dia mendengarkan lalu menerjemahkan secara langsung. Nah, itu adalah interpreter Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau interpreter itu dia lebih menerjemahkan secara serta-merta, secara langsung dan menerjemahkan secara lisan. Di sini dia memiliki keleluasaan untuk bisa sedikit merubah atau sedikit mengganti terjemahan yang dilakukan atas orang bahasa asal. Dia memiliki waktu yang sangat terbatas dan sangat sempit sekali pikir, jadi dia harus bisa atau maksud dari lawan berbicara. Jadi di sini dia lebih sifatnya menjembatani secara langsung. Nah, ini ada translator dengan interpreter. Jadi kalau lebih kepada konteks naskah, secara interpreter dia lebih kepada konteks
lisan atau komunikasi secara langsung. Nah, saya akan masuk ke lebih detail ke dalam terjemahan dalam konteks perjanjian internasional, dalam konteks kita menerjemahkan naskah perjanjian internasional ataupun kerjasama internasional. Kenapa kita memerlukan terjemahan dalam melakukan suatu kerjasama internasional atau di dalam melakukan membentuk suatu perjanjian internasional dengan negara mitra atau dengan pihak mitra? Itu karena yang pertama untuk terjemahan bahasa Indonesia itu memang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Seperti kita lihat di sini pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan juga pasal 26 ayat 1 Perpres 63 Tahun 2019 itu mengamanatkan atau memandatkan secara tegas bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia. Jadi memang di sini untuk terjemahan dalam bahasa Indonesia atau naskah dalam bahasa Indonesia itu memang wajib digunakan dalam setiap naskah perjanjian internasional ataupun kerjasama internasional yang kita lakukan dengan mitra atau negara asing. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, apa saja sih yang sebenarnya harus diperhatikan ketika kita melakukan terjemahan suatu bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia, ataupun sebaliknya, ketika kita menerjemahkan bahasa Indonesia ke dalam bahasa asing yang kita perlukan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ketika kita melakukan kerjasama atau kita melakukan perundingan atas suatu kerjasama internasional atau perjanjian internasional, kita harus menetapkan terlebih dahulu yang kita sebut sebagai working document. Working document ini akan menjadi basis dari teks ataupun naskah kerjasama internasional atau perjanjian internasional yang akan kita bahas dengan negara mitra. Jadi pertama kita harus menentukan bahasa yang hendak digunakan dalam working document. Bapak Ibu sekalian, working document ini tentunya kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai orang Indonesia, tentunya kita pengennya sebenarnya working document ini dilakukan di dalam bahasa Indonesia ya. Namun demikian, ketika kita dalam konteks melakukan kerjasama dengan mitra asing, dengan negara-negara asing, kita memang tidak dapat mengesampingkan fakta bahwa bahasa Indonesia memang belum menjadi bahasa yang dapat diterima secara global, secara internasional sebagai bahasa yang umum ya, atau yang digunakan dalam pergaulan internasional. Jadi suka atau tidak suka, biasanya paling minimum itu kita menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa yang lebih dikenal luas di dalam pergaulan internasional. Jadi biasanya working document ini kita susun umumnya dalam bahasa Inggris. Tetapi tentunya ada juga dalam bahasa-bahasa lainnya ya, seperti contohnya bahasa Arab, bahasa Perancis, bahkan ada juga bahasa Mandarin ataupun bahasa Rusia ya, pada umumnya bahasa-bahasa yang digunakan di PBB, di Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai bahasa yang diterima secara global. Nah, jadi ketika kita bekerja menyusun suatu naskah, kita tidak bisa bekerja langsung dengan dua bahasa, tetapi kita harus menyusun dalam satu bahasa yang kita tentukan bersama. Kenapa? Karena kalau kita susun dalam dua bahasa secara sekaligus, itu akan terjadi, akan ada gap, akan ada language gap atau gap bahasa di antara para pihak yang menyusun perjanjian atau naskah tersebut. Sehingga biasanya kita tentukan terlebih dahulu working document akan kita susun dalam bahasa apa, dan umumnya kita lakukan dalam bahasa Inggris. Nah, proses terjemahan itu sendiri baru kita lakukan ketika working document yang kita susun dalam bahasa yang kita sepakati tadi itu rampung dibahas. Jadi terjemahan itu biasanya munculnya di akhir ketika kita sudah menyelesaikan menyusun working document atau naskah perjanjian, naskah kerjasama yang ingin kita lakukan. Setelah kita rundingkan, kita rampungkan, kita finalisasi, itu baru diterjemahkan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Sehingga terjemahan yang kita lakukan sifatnya bisa komprehensif. Setelah kita memahami bagaimana proses yang terjadi, proses penyusunan tersebut, proses penyusunan naskah-naskah yang kita lakukan,
maksud-maksud yang ada di balik naskah tersebut. Nah, itu baru kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau misalnya kita lakukan dalam bahasa asing, baru kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia setelah working document itu dirampungkan. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, masuk kepada aspek yang ketiga bukan berarti bahasa Indonesia itu menjadi bahasa yang nomor 2 seperti itu ya. Tetap pada prinsipnya terjemahan yang dilakukan atas bahasa asing apapun itu memiliki kesetaraan. Dia berlaku secara setara, sama. Dan itu biasanya kita juga tuangkan di dalam perjanjian, di bagian penutup. Nantinya disebutkan bahwa perjanjian ini dibuat dalam 2 bahasa misalnya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kedua-duanya memiliki nilai yang sama, atau kedua-duanya equally valid, atau sama-sama berlaku. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu sekalian untuk bahasa. Dan yang terakhir adalah detail oriented. Ketika kita melakukan terjemahan, kita harus memperhatikan hal-hal detail dari bahasa sumber yang ingin kita terjemahkan. Jadi kadang-kala kita membacanya secara general, begitu ya Bapak Ibu sekalian, lalu kita kadang-kadang cenderung untuk langsung mau menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia misalnya. Nah, seringkali karena kita terburu-buru, kita lupa untuk memperhatikan titik atau koma, ataupun ada kata-kata yang mungkin kita kurang familiar dan itu kita lewatkan gitu. Nah, itu tidak boleh kita lakukan. Kita harus memperhatikan sekecil apapun detail yang ada di dalam bahasa sumber yang ingin kita lakukan ke dalam bahasa sasaran. Sehingga tidak ada hal-hal yang kita lewatkan yang nantinya dapat merugikan kita. Apalagi merugikan kita secara hukum ya, dari aspek hukum. Nah, lalu seperti apa sih sebenarnya alur proses penerjemahan itu sendiri? Secara umum, alur proses penerjemahan ada 4 Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama adalah analisis. Jadi kalimat yang ada kita analisis menurut hubungan gramatikal, menurut makna kata atau kombinasi kata, makna kontekstual, dan bahkan makna baik makna tekstual maupun makna kontekstual. Jadi yang pertama ketika kita melakukan terjemahan, kita ada yang harus kita lakukan adalah menganalisis bahasa sumber yang kita lihat. Kita lihat kata per katanya seperti apa, kalimatnya bagaimana, lalu secara umum, secara teks itu seperti apa, dan konteksnya Bapak dan Ibu sekalian, konteks dari naskah yang kita baca. Itu yang pertama kita lakukan adalah menganalisis. Jadi kita membaca secara komprehensif naskah yang hendak kita terjemahkan. Lalu yang kedua, masuk kepada proses transfer, di mana materi atau pesan yang sudah dianalisis dan dipahami, diolah oleh penerjemah dalam pikirannya dan ditransfer ke dalam bahasa sasaran. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, di sini kalau kita memposisikan diri kita sebagai penerjemah, kita tidak bisa langsung menerjemahkan, tetapi kita harus menganalisis dulu, memproses di dalam kepala kita apa sebenarnya maksudnya, dan bagaimana kemudian kita menuangkan apa yang ada di kepala kita ini ke dalam teks yang hendak kita tuliskan di dalam bahasa sasaran. Jadi tidak langsung Bapak Ibu sekalian, tidak langsung diterjemahkan. Kalau bahasa Jawa itu tidak diterjemahkan plek-plek gitu. Tetapi harus kita proses dulu. Jadi yang kita tuangkan itu tidak semata-mata terjemahan, melainkan hasil dari proses pemikiran kita. Jadi hasil dari bagaimana otak kita, bagaimana pribadi kita memproses naskah dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang tidak dimiliki oleh mesin-mesin penerjemah, khususnya Google Translate. Mereka tidak bisa, Bapak Ibu sekalian, memproses. Mereka tidak bisa memahami secara tekstual maupun kontekstual. Yang mereka bisa lakukan adalah hanya makna dari kata per kata. Itu yang dilakukan oleh Google Translate. Dan paling banter atau paling maksimal, mereka melakukan analisis secara hubungan gramatikal. Tetapi mesin-mesin penerjemah mereka tidak bisa melakukan proses transfer dengan dilengkapi analisis ya, analisis atas kontekstual dari isu atau materi yang ingin kita terjemahkan. Lalu yang ketiga adalah restrukturisasi.
di mana di sini penerjemah mencoba untuk mencari padanan kata, ungkapan, dan struktur kalimat yang tepat dalam bahasa sasaran, sehingga isi, makna, dan pesan yang ada di dalam teks bahasa sumber bisa sepenuhnya disampaikan dalam bahasa sasaran. Jadi Bapak Ibu sekalian, berbeda dengan melakukan terjemahan pada umumnya, ketika kita melakukan terjemahan kepada suatu naskah perjanjian internasional ataupun naskah kerjasama internasional, itu tidak teks itu kadang-kadang bisa berbeda Bapak Ibu sekalian, karena dia tidak diterjemahkan secara kata per kata. Tetapi di sini penerjemah dia memiliki otoritas, dia memiliki kewenangan untuk bisa merestrukturisasi kembali kalimat atau teks yang ingin dia terjemahkan. Sehingga apa? Sehingga pada akhirnya maksud dan tujuan yang hendak dicapai dari naskah tersebut bisa sama di antara para pihak yang melakukan kerjasama. Nah, disinilah perbedaan antara kita menerjemahkan secara gramatikal dan kita menerjemahkan secara komprehensif. Jadi kita di sini memiliki keluasan, kita memiliki otorisasi untuk bisa merubah struktur kalimat tersebut di dalam bahasa sasaran yang ingin kita lakukan. Dan yang proses yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, ada proses evaluasi dan revisi, di mana hasil terjemahan dalam bahasa sasaran itu kita lihat kembali. Kita lihat ulang, kita evaluasi, dan kita coba sesuaikan kembali dengan teks bahasa sumber. Ini sebenarnya lebih kepada proses check and recheck ya, untuk melakukan pengecekan kembali, evaluasi, apakah produk akhir yang ingin kita sampaikan, terjemahan akhir yang ingin kita publikasikan, itu sudah sesuai dengan bahasa sumbernya. Apakah konteksnya sudah sama, baik secara tekstual maupun secara kontekstual. Jadi 4 ini adalah alur prosesnya ya, alur tata cara bagaimana kita melakukan terjemahan terhadap dokumen resmi negara, khususnya dalam hal ini untuk naskah-naskah perjanjian ataupun naskah kerjasama internasional. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jadi dengan berbagai pertimbangan tadi, sebenarnya kompetensi apa sih yang harus kita miliki? Sebenarnya kemampuan seperti apa yang harus dimiliki oleh seorang penerjemah ketika kita ingin melakukan terjemahan terhadap suatu naskah kerjasama internasional atau suatu naskah perjanjian internasional. Jadi tentunya ada banyak ya Bapak Ibu sekalian, namun di sini saya akan hanya mengambil 6 poin yang di dalam pengalaman kami, di dalam keseharian kami, ini merupakan poin-poin yang penting untuk dikuasai oleh para penerjemah. Yang pertama adalah menguasai bahasa sumber. Itu sudah menjadi syarat mutlak yang harus dimiliki oleh penerjemah. Jadi dia harus mengerti bahasa sumbernya seolah-olah itu menjadi bahasa ibunya, seolah-olah menjadi mother language-nya, seolah-olah menjadi bahasa yang memang dia gunakan sehari-hari dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, dia harus benar-benar menguasai. Tidak hanya menguasai bahasa sumber secara formal, tetapi juga harus menguasainya secara substantif. Dalam artian dia juga menguasai bahasa tersebut secara sehari-hari. Karena Bapak Ibu sekalian, kita tahu kan kalau dalam bahasa sehari-hari itu kadang-kadang, bahkan seringkali banyak istilah-istilah yang itu tidak kita temukan di dalam bahasa formal, tetapi ada aksen-aksen atau ada karakteristik-karakteristik khusus yang harus kita ketahui untuk kita bisa menangkap konteks dari naskah yang ingin kita terjemahkan. Jadi dia harus menguasai bahasa sumber. Jadi kalau misalnya sebagai contoh saya ambil dalam konteks bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, itu dia harus menguasai bahasa sumber tidak hanya contohnya kalau bahasa Inggris bukan hanya TOEFL-nya saja yang bagus atau IELTS-nya yang bagus, misalnya TOEFL-nya bisa mencapai 600 atau lebih dari 600, itu tidak sekedar nilai TOEFL atau nilai IELTS, namun dia juga punya pemahaman yang komprehensif atas bahasa tersebut, bagaimana itu digunakan di dalam pergaulan sehari-hari, dan seterusnya dan selanjutnya. Dan lalu sebagai penerjemah, kita wajib harus hukumnya menguasai bahasa sasaran, bahasa yang kita tuju. Ini sama seperti bagaimana kita menguasai bahasa sumber.
Jadi penguasaan kita atas bahasa sumber dan bahasa sasaran itu harus sama, harus equal, harus sama-sama komprehensif, tidak bisa setengah-setengah. Karena kalau ini tidak berimbang antara penguasaan bahasa sumber dan bahasa sasaran, maka terjemahan yang akan kita lakukan menjadi jomplang, kalau bahasa Jawanya tidak balance. Dan resiko terbesar yang dihadapi adalah akan ada makna secara kontekstual, akan banyak makna secara kontekstual yang hilang di dalam terjemahan yang kita lakukan. Dan pada akhirnya, kerjasama ataupun sasaran tujuan yang hendak dicapai dari terjemahan tersebut tidak terpenuhi. Dan penguasaan ini tidak semata-mata hanya menguasai bahasanya, seperti contohnya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sebagai orang Indonesia kan tentunya sudah lahir besar dengan bahasa Indonesia ya. Tetapi bukan berarti loh Bapak Ibu sekalian kita itu menguasai bahasa Indonesia. Kadang-kadang kita kalau menulis surat aja sering salah kan, menulis nota, menulis kalimat, kata, itu sering salah kan. Nah, hal-hal seperti itu harus dihindari Bapak dan Ibu sekalian untuk memberikan kredibilitas terhadap terjemahan yang kita lakukan. Jadi tidak semata-mata kita bisa memahami dan mengerti bahasa Indonesia. Saya mungkin kalau Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu, mungkin ada yang pernah mendengar Ivan Lanin. Nah, yang banyak menulis di Twitter dan lain sebagainya, mengisi forum-forum tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, kemampuan kita itu harus, ketika kita mau menerjemahkan, itu harus mendekati seperti yang dilakukan oleh seorang Ivan Lanin. Ketika dia melakukan terjemahan, ketika dia menyusun kata-kata secara gramatikal, itu kita harus memiliki penguasaan seperti itu. Jadi tidak hanya semata-mata bisa berbicaranya, gitu, tetapi juga harus bisa berbicara dengan baik dan benar, menulis secara baik dan benar, serta memproses bahasa tersebut dengan baik dan benar. Dan selanjutnya kompetensi yang diperlukan adalah menguasai bidang ilmu, pengetahuan yang akan diterjemahkan, setidaknya penerjemah tersebut mengerti konsep dasarnya. Nah, ini juga yang paling penting Bapak dan Ibu sekalian. Dalam beberapa kesempatan workshop seperti ini atau pertemuan seperti ini, banyak peserta yang menanyakan kepada kami, Bapak dan Ibu di Kementerian Luar Negeri, boleh nggak sih kami ketika kami hendak menerjemahkan suatu teks, gitu, baik dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing, ataupun sebaliknya, kami menggunakan penerjemah, baik penerjemah tersumpah maupun penerjemah yang terakreditasi ya. Kami sampaikan boleh-boleh saja, tetapi ada tetapinya nih. Tetapi Bapak dan Ibu harus bisa memilih penerjemah yang memang memiliki latar belakang atau memiliki, at least dia memiliki kemampuan, pengetahuan atas isu yang hendak dibahas atau isu yang dituangkan di dalam naskah tersebut. Kenapa Bapak dan Ibu sekalian? Karena beda isu akan bisa menimbulkan perbedaan makna. Jadi suatu konteks kata yang digunakan dalam, misalnya sebagai contohnya, ketika konteks kata suatu konteks kata digunakan dalam kerjasama di bidang pendidikan, mungkin akan berbeda dengan konteks kata tersebut ketika digunakan di dalam bidang kerjasama terkait agama, atau kerjasama terkait kesehatan, atau kerjasama terkait ekonomi dan lain sebagainya. Jadi seorang penerjemah dia juga harus memiliki atau memahami konsep dasar atas ilmu dan pengetahuan atas isu yang ingin diterjemahkan. Dan ini tidak bisa dilakukan yang membedakan kita dengan terjemahan secara umum. Demikian pula halnya ketika Bapak dan Ibu misalnya ingin melakukan konteks terjemahan dalam hal menerjemahkan bahasa Indonesia ke dalam bahasa asing. Bukan berarti semua penerjemah dia dengan serta-merta bisa mengalih bahasakan teks yang Bapak Ibu sampaikan. Misalnya saja teks tentang, saya tidak tahu apa ya, mungkin yang baru, misalnya peraturan Menteri Agama tentang ibadah haji dan umroh. Itu kan sering kita mendapatkan permintaan dari Arab Saudi, dari Kerajaan Arab Saudi terkait dengan terjemahan atas peraturan perundang-undangan Indonesia terkait kebijakan haji dan umroh. Nah,
Bapak dan Ibu tidak bisa dengan serta-merta menerjemahkan seluruh undang-undang, perpres, ataupun permen, peraturan menteri terkait dengan pelaksanaan haji dan umroh itu ke sembarang penerjemah gitu. Tetapi penerjemah tersebut harus benar-benar memahami isu terkait pelaksanaan haji dan umroh itu sendiri. Sehingga dia bisa memilih kata, bisa merangkai kalimat, dan bisa menyusun terjemahan dalam konteks isu ibadah haji dan umroh. Nah, hal-hal seperti ini yang kita tidak boleh luput, karena seorang penerjemah yang tidak menguasai atau tidak memahami isu haji dan umroh misalnya, dia akan sangat kesulitan ketika harus bertemu dengan istilah-istilah yang spesifik dipakai misalnya dalam penyelenggaraan haji dan umroh. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Lalu yang selanjutnya adalah mengetahui latar belakang sosial budaya bahasa sumber yang akan diterjemahkan. Jadi selain dia memiliki kemampuan substansi, dia juga harus memiliki pemahaman atas kultur, atas sosial budaya, nilai-nilai ataupun norma yang hidup di dalam masyarakat pada bahasa sumber yang akan diterjemahkan. Sehingga dia memiliki pengetahuan yang komprehensif. Karena kadang-kadang Bapak dan Ibu sekalian, perbedaan latar belakang sosial budaya, kultur, value, norma, itu akan mempengaruhi terhadap naskah atau perjanjian kerjasama yang ingin kita lakukan, yang ingin kita susun. Nah, dia harus bisa memahami, harus mengerti konteksnya. Apalagi, seperti saya berikan contoh tadi, dalam pelaksanaan haji dan umroh, dia harus bisa memahami konteks isu haji dan umroh, dan juga dia harus bisa memahami sosial budayanya seperti apa nih, sosial budaya di Indonesia seperti apa, sosial budaya di Arab Saudi seperti apa, sehingga ketika dia menerjemahkan akan ada linkage di antara keduanya. Dia harus bisa menjembatani perbedaan sosial dan budaya di dalam naskah terjemahan tersebut. Lalu yang selanjutnya memiliki keluasan bahasa sehingga mampu beradaptasi ke dalam kondisi bahasa sumber dan bahasa sasaran tanpa dilandasi prasangka. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian sangat penting, prasangka nih kata kuncinya. Baik suuzon maupun husnuzon ya. Baik prasangka baik maupun prasangka buruk. Nah, seorang penerjemah dia harus bisa lepas dari apa yang kita sebut sebagai prasangka. Jadi dia harus bisa netral. Dia tidak boleh di luar konteksnya, ya Bapak Ibu sekalian. Karena konteks itu biasanya konteks suatu naskah perjanjian atau kerjasama internasional itu disusun dengan latar belakang yang berbeda. Seperti tadi saya sudah sampaikan, latar belakang sosial budaya yang berbeda. Dan seringkali kita dapati sesuatu yang kita anggap normal atau yang dianggap negara lain normal, itu mungkin kita anggap di dalam masyarakat kita tidak normal. Nah, seorang penerjemah di sini dia tidak boleh memiliki prasangka, dia tidak boleh bilang bahwa wah itu kan jelek berarti, nggak cocok ini di Indonesia. Oh kalau gitu ini nggak boleh. Nah, dia tidak boleh melakukan hal seperti itu. Yang boleh dia lakukan adalah dia mencoba memahami konteksnya, lalu mencari cara untuk menjembatani supaya itu bisa diterjemahkan sesuai dengan konteks sosial dan budaya di Indonesia. Dan yang terakhir, dia juga harus memiliki keluasan kultural ya. Kultural ini sama keluasan bahasa dan keluasan kultural. Sehingga secara komprehensif dia dapat menyusun, merangkum naskah yang hendak dilakukan secara baik dan benar tanpa adanya prasangka. Nah, ini yang seringkali memang sulit dilakukan karena bagaimanapun juga penerjemah kan juga manusia ya. Dia pasti punya keinginannya sendiri, punya nilai-nilai dan norma-norma yang dia pegang sendiri. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, sedapat mungkin hal tersebut harus kita minimalisir. Hal-hal apa saja sih Bapak dan Ibu sekalian yang tidak boleh kita lakukan, atau the don'ts istilahnya, yang tidak boleh kita lakukan ketika kita melakukan suatu terjemahan? Yang pertama adalah terjemahan kata per kata. Terjemahan kata per kata ini tidak sedapat mungkin kita hindari, karena bisa menghilangkan konteks atau maksud dari naskah yang ingin kita baca. Terjemahan kata per kata. Pak Clement, waktunya 5 menit lagi ya Pak. Baik Bu.
Nah, terjemahan kata per kata ini baru boleh kita lakukan ketika ada di dalam ketika melakukan terjemahan kata-kata yang tidak kita pahami. Nah, ini baru boleh kita melakukan terjemahan kata per kata setelah kita menangkap konteksnya secara umum. Lalu yang kedua, kita tidak boleh melakukan terjemahan last minute atau akhir-akhir atau secara terburu-buru. Karena sebagaimana saya sebutkan tadi, proses penerjemahan itu akurasinya harus mendekati 100% dari teks dari bahasa sumbernya. Sehingga ini membutuhkan waktu, membutuhkan rangkaian proses yang komprehensif sehingga tidak dapat dilakukan secara terburu-buru. Apabila dilakukan secara terburu-buru, sudah pasti akan banyak terjadi kesalahan. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting, jangan melakukan dengan Google Translate. Google Translate boleh dilakukan, tetapi hanya untuk sebagai pembanding. Ketika Bapak dan Ibu mencoba mencari, ini apa sih kira-kira maksudnya secara umumnya bagaimana sih? Tetapi hasil terjemahan dari Google Translate tersebut harus Bapak Ibu proses kembali di dalam kepala Bapak dan Ibu sekalian, dan harus disesuaikan dengan konteks bahasa sumbernya. Jadi tidak bisa secara plek-plek kita ambil dari Google Translate lalu diterjemahkan. Nah, itu harus dihindari Bapak dan Ibu. Pada akhirnya Bapak dan Ibu sekalian, kita melakukan proses terjemahan supaya tidak terjadi apa yang disebut sebagai loss in translations. Kalau diterjemahkan loss in translations ini adalah to fail to have the same meaning or effectiveness when it is translated into another language. Jadi jangan sampai maksudnya yang sudah bagus, kerjasama yang disusun itu tujuannya sudah bagus, menjadi berkurang, menjadi hilang, atau berubah ketika kita lakukan terjemahan. Nah, ini adalah ultimate goals yang ingin kita capai ketika kita melakukan terjemahan, menghindari adanya loss in translation. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya akhiri paparan saya, mungkin ini boleh difoto, boleh boleh disimpan alamat web ini, www.treaty.kemlu.go.id. Di sini Bapak dan Ibu bisa melihat semua naskah perjanjian yang disusun oleh pemerintah Indonesia yang tidak bersifat rahasia, dan di situ Bapak dan Ibu bisa melihat terjemahannya. Karena semua naskah yang disimpan di website ini adalah semua naskah yang kita tuangkan juga dengan bahasa penyanding bahasa Indonesia. Dari situ mungkin Bapak Ibu bisa melihat bagaimana melakukan komparasi terjemahan di treaty.kemlu.go.id. Baik Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih. Demikian paparan dari saya. Semoga berguna. Mungkin kita bisa eksplor lebih lanjut di dalam sesi tanya jawab. Terima kasih Ibu Moderator. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Mohon maaf kalau waktunya agak lama. Terima kasih. Terima kasih Pak Clemens atas presentasi yang telah disampaikan, yang sangat mencerahkan kita semua dalam hal penerjemahan dokumen resmi negara ya, karena memang di tusinya, salah satu tusinya Biro Hukum KLN ini melakukan penerjemahan dokumen resmi negara tadi seperti yang disebutkan Pak Clemens sebelumnya. Nah, untuk itu sekarang berlanjut ke sesi berikutnya, sesi diskusi. Mungkin ada Bapak Ibu peserta sekalian yang ingin menanyakan kepada narasumber, monggo dipersilahkan. Sebutkan nama dari unit mana gitu, biar kenal sekalian. Mohon izin, suara saya sudah terdengar dari sana, Bapak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih atas paparan Pak Clemens yang begitu komprehensif. Mohon izin ingin bertanya Bapak. Jadi kita itu... Mohon maaf Pak, nama dan unit asalnya. Nama saya Jauhari, Bapak Ibu, Jauhari dari IAIN Pekalongan. Sebetulnya sejauh ini di IAIN Pekalongan belum ada Office of International Affairs, cuman saya pernah nyetaf di rektor dan beberapa kali diminta untuk
mengalih bahasakan. Mohon izin bertanya, Pak Clemens, kita menerjemah itu kan ini ya, berdasarkan atau mengacu pada redaksi bahasa target atau bahasa sasaran. Nah, pertanyaan saya, bagaimana jika bahasa target atau bahasa sasaran itu ditulis secara tidak standar? Nah, pertanyaan saya, apakah kita tetap bersikukuh pada pedoman tata bahasa yang standar, ataukah kita mencari alternatif makna lain atau tadi disebutkan kontekstualisasi? Nah, sebetulnya tadi Pak Clemens sempat menjelaskan juga, mestinya kita tidak hanya mempertimbangkan aspek gramatikal tetapi kontekstual. Nah, pertanyaan saya, kalau kita berpegang pada konteks, sejauh mana redaksi bahasa target itu bisa dipegang? Dan saya menganggap kontekstual itu juga sebetulnya bagian dari berprasangka, ya. Apakah itu prasangka baik ataukah prasangka buruk? Saya ambil contoh tadi di awal, Pak Clemens mencontohkan misalkan there is a bird in the cage that can talk. Nah, itu sebetulnya kalau kita bicara pedoman tata bahasa yang standar, jawaban yang betul itu adalah nomor 2. Kalau kita tidak melibatkan kontekstualisasi. Nah, kenapa adjective clause itu harus menempel persis di sebelah kata benda yang dijelaskan, dan di dalam contoh itu tidak memakai dua atau positif ya, dua diaplik koma itu. Maka secara tata bahasa sebetulnya jawaban yang betul itu di TOEFL lah misalkan ya, itu harusnya jawabannya nomor 2. Apakah bisa nomor 1 atau nomor 3, A atau C tadi, itu sebetulnya hasil dari kontekstualisasi. Nah, dalam kondisi bahasa target itu ditulis secara tidak standar, nah apa yang mesti kita pegang? Terima kasih Pak Clemens, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jauhari dari IAIN Pekalongan. Mungkin kita buka selanjutnya pertanyaan, mungkin Bapak Ibu sekalian nanti biar termin pertama ini langsung dijawab oleh narasumber. Pakai ya udah sih Pak. Terima kasih Pak Clemens. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Amran Arifin. Bisa kedengaran nggak suara saya Pak Clemens? Oke. Saya di Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, ya, sama juga dengan Pak Hoerul Huda, Bu Santi. Yang ingin saya tanyakan tadi dari pencerahan yang disampaikan oleh Bapak itu tadi kan bicara tentang penerjemahan, itu akan ada translator dan interpreter ya. Kalau translator itu kan memerlukan waktu, sedangkan interpreter itu serta-merta. Saya sering memperhatikan bahwa di Kementerian Agama ini itu kan sering menerima tamu-tamu ya, khususnya courtesy call dari para duta besar maupun dari tamu-tamu negara. Nah, yang ingin saya tanyakan, seorang penterjemah yang menerjemahkan pembicaraan dari para pemimpin itu, apabila dia tidak bisa menangkap isi dari itu, dia boleh nggak men-share idenya gitu dari terjemahan yang dari pembicaraan yang disampaikan oleh misalnya tamu. Karena dia mungkin agak sulit menerjemahkan, terus dia menyalurkannya dengan ide dia gitu. Nah, ini saya mau menanya dari kaidah atau aspek penerjemahan internasional itu bisa dibenarkan atau tidak gitu. Nah, kemudian yang kedua terkait juga dengan penerjemahan dokumen resmi. Di sini maksudnya penerjemahan dokumen resmi ini apakah memang harus diterjemahkan oleh penterjemah tersumpah atau bagaimana? Atau cukup dengan ahli-ahli kita yang ada di kementerian saja itu sudah dianggap cukup sebagai terjemahan resmi khususnya untuk naskah-naskah perjanjian internasional. Demikian Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amran. Ada 2 pertanyaan.
Tapi mungkin pertanyaan pertamanya lebih tepat ditanyakan kepada narsum yang kedua nih Pak, dari IC, karena terkait interpreter, apa namanya, ya tapi mungkin nanti ada Pak Clemens ada pandangan lain, monggo nanti dipersilahkan. Termin satu ini kita tutup, satu pertanyaan lagi, mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain. Ya, terima kasih. Saya Topan dari Sekretariat Jenderal Kementerian Agama. Agak beda. Enggak, tadi ya mungkin agak menyerempet sama dengan pertanyaan Pak Amran, Pak Clemens. Karena tadi saya nyimak dari paparan Pak Clemens, nampaknya ini translasi ini bisa dilakukan oleh kami atau oleh penerjemah terjemah gitu. Itu pertama. Kedua nih kaitannya mungkin dengan peraturan yang taruhlah undang-undang misalnya. Nah, Kementerian Agama itu punya, ada beberapa ya undang-undang terkait dengan haji, terkait dengan pesantren, terkait dengan halal. Ya, apalagi yang produk terakhir itu Pak Clemens yang halal itu memang agak sensitif karena semua negara kalau bisa nih saya bawa ke WTO nih ke Indonesia ini karena terlalu mempersulit gitu katanya. Nah, semangatnya sih kan kita pengen apa yang ada di dalam peraturan ini tersampaikan dengan baik Pak Clemens. Apakah ada kemudian aturan ya kalau dalam sisi peraturan perundang-undangan itu harus oleh siapa dilakukan? Karena saya bayangin kalau ini boleh dilakukan translasinya oleh kami atau oleh yang terjemah atau orang pihak ketiga bisa kebayang ini akan banyak interpretasi nih Pak Clemens. Dari undang-undang saja gitu ya. Padahal ini kan base-nya dari semua runutan peraturan ke bawah. Kalau yang di atasnya saya sudah banyak interpretasi ini akan sangat menyulitkan gitu. Karena sepanjang ikut pembahasan dengan misalnya perjanjian internasional lah dengan JPH, pemahaman dari pihak luar ya itu tentang peraturan itu sangat terbatas itu, diulang lagi gitu. Artinya mereka tidak punya pemahaman komprehensif terhadap undang-undang halal itu terkait itu. Itu Pak Clemens. Terima kasih. Terima kasih Pak Topan dari Biro Hukum dan KLN. Nanti sekiranya Bapak Ibu ada pertanyaan lagi, nanti kita masuk termin kedua. Ini 3 pertanyaan, mungkin bisa dijawab dulu Pak Clemens. Monggo dipersilahkan. Terima kasih Bu Moderator. Yang pertama saya jawab dulu secara berurutan ya dari Pak Johari IAIN Pekalongan. Konteksnya bagaimana solusi ketika ada perbedaan antara secara tata bahasa ya Pak Johari tadi dengan secara kontekstual. Pak Johari, saya di sini menjawabnya langsung saya secara spesifikkan dalam konteks kita melakukan perjanjian internasional ataupun kerjasama internasional ya Pak Johari ya. Maksudnya bukan dalam konteks kalau nanti karena kalau untuk yang pertanyaan Pak Topan itu lebih dalam konteks penerjemahan undang-undang atau kebijakan. Nah kalau untuk yang Pak Johari ini saya ingin menjawabnya dalam konteks ketika kita melakukan suatu penyusunan naskah kerjasama internasional ataupun naskah perjanjian internasional. Nah, dalam hal kita ada semacam perbedaan antara kalau yang ingin kita lakukan dalam konteks gramatikal dan dalam konteks secara kontekstual, ini kalau kami di Kementerian Luar Negeri di Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, kami akan memegang terjemahan secara kontekstual, ya Pak Johari. Jadi kami tidak akan melakukan terjemahan secara gramatikal. Kenapa? Karena di dalam kita melakukan kerjasama, di dalam kita menyusun suatu naskah kerjasama itu kan kita punya tujuan kan, punya tujuan bersama yang ingin kita capai. Nah, fokus atau orientasi ketika kita melakukan terjemahan adalah tujuan yang ingin kita capai, Pak Johari. Jadi bukan terjemahan secara kaidah yang secara gramatikal gitu Pak Johari. Dan nanti kalau Pak Johari masuk ke dalam situs yang tadi saya berikan alamatnya tuh Pak Johari,
itu Pak Johari nanti kalau melihat teks naskah-naskah perjanjian internasional yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan negara-negara mitra, dengan pemerintah negara-negara mitra, itu Pak Johari akan melihat banyak sekali Pak Johari naskah-naskah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan tidak mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, Pak Johari. Jadi banyak teks-teks yang mungkin Pak Johari berpikir, ini bagaimana sih ini kalau secara bahasa Indonesia sebenarnya enggak begini tata kalimatnya. Tetapi hal tersebut dilakukan karena kita semata-mata ingin terlihat jelas atau pembaca memahami secara jelas tujuan, maksud, dan konsekuensi hukum yang ingin dicapai dari kerjasama tersebut. Jadi di sini memang kita, nah ini perbedaannya dengan terjemahan-terjemahan seperti novel atau majalah, tabloid dan lain sebagainya Pak Johari. Ketika terjemahannya itu lebih kepada koran, novel, tabloid, majalah atau yang sifatnya populer, biasanya dia akan sedapat mungkin mengikuti kaidah bahasa yang baik gitu kan, mengikuti tata gramatikal yang sesuai. Tetapi tidak demikian halnya ketika kita melakukan naskah kerjasama internasional ataupun perjanjian internasional. Yang ingin kita capai di sini adalah tujuannya. Jadi sedapat mungkin kita tuangkan terjemahan itu ke dalam bahasa yang dimengerti dan tidak menimbulkan multitafsir secara kontekstual. Jadi tujuannya kita goals oriented. Kalau Ibu Menlu sering sampaikan itu goals oriented. Jadi yang penting di situ ketika pihak yang membaca perjanjian itu mengerti, oh ini maksudnya. Dan demikian juga pihak dengan yang dari bahasa asalnya. Jadi biasanya kami akan mengambil terjemahan secara kontekstual. Namun demikian tentunya sebisa mungkin kami akan tetap mencoba mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dalam hal itu diterjemahkan dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Tetapi tidak dapat dipungkiri Pak Johari, kami akan lebih melakukan pendekatan pragmatis, yaitu pendekatan secara kontekstual. Jadi ini yang kita lakukan. Nanti mungkin Pak Johari kalau ada waktu bisa masuk ke web yang tadi saya berikan dan bisa melihat di situ komparasi bagaimana suatu naskah dalam bahasa sumbernya, misalnya bahasa Inggris, ke dalam bahasa target, tadi kalau istilah Pak Johari atau bahasa sasaran, itu bahasa Indonesia, itu bahasa Indonesianya akan terjemahannya agak sulit. Dan bahkan Pak Johari, kalau untuk naskah-naskah yang sifatnya hukum, seperti kontrak, perjanjian, dan lain sebagainya, itu kebanyakan disusun tuh nggak mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar itu. Itu kalau Pak Johari lihat kadang-kadang di nota kwitansi itu kan di baliknya ada syarat dan ketentuan. Itu kalau dilihat semua kebanyakan itu nggak sesuai dengan kaidah. Karena kalau kita dalam konteks hukum itu biasanya antara gramatikal dengan maksud yang ingin dicapai di dalam teks tersebut agak beda. Jadi biasanya bahasanya kadang-kadang agak ketukar-tukar lah, subjek predikat dan lain sebagainya. Nah, ini juga bagian dari kalau nanti kita gali lebih lanjut, itu bagian bagaimana kita memiliki nanti ruang manuver ketika menerjemahkan suatu naskah hukum ya, suatu konteks, misalnya naskah itu jangan sampai terlalu sempit, tapi juga tidak boleh terlalu luas, tetapi memungkinkan kita tetap untuk bisa bermanuver di situ sehingga tujuan kita tercapai. Jadi itu Pak Johari, kalau tadi Pak Johari bertanya, ya kami akan memilih yang terjemahan secara kontekstual. Mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, sebentar. Bu moderator, mohon maaf, ada yang sedikit urgent. Saya boleh minta waktu 5 menit saja. Kebetulan Pak Dirjen boleh minta waktu sebentar, Ibu moderator? Iya, baik Pak. Mohon maaf ya Ibu moderator, saya mohon maaf. Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf kami
Udah bisa login? Oh iya. Mungkin sambil menunggu narasumber, pengumuman sedikit Bapak Ibu, nanti ini kan sholat Jumat ya, waktu Jumatan jam 11.30-an, nanti makan siang Bapak Ibu bisa di lantai 1 atau lobi di ruang restoran, setelah itu kembali lagi ke ruangan ini jam 13.00. Terima kasih.
Baik. Mohon maaf Bapak Ibu Pak sekalian. Amran, mohon dilanjutkan tadi dengan pertanyaan kedua dan ketiga, mungkin bisa langsung. Baik, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi. Untuk pertanyaan dari Pak Amran, Suaranya kurang besar Pak, mungkin volumenya bisa ditambah. oke, sebentar. Tes. Apakah sudah jelas, Ibu Belum Pak, Moderator? masih kecil. Masih kecil Mungkin ya? Mbak Nita coba dicek juga Mbak. Tes. Nah, oke Pak. Oke, baik. Baik, kami lanjutkan dengan pertanyaan tadi dari Pak Amran Arifin dari Biro Hukum. Jika seorang interpreter dia mengalami kesulitan untuk menerjemahkan. Memang kalau interpreter itu sangat, jam terbang itu matters, Pak Amran. Jadi bagaimana dia sering berinteraksi dalam bahasa Inggris, bagaimana dia sering untuk berinteraksi khususnya dengan pejabat yang menjadi sasaran ya, itu sangat penting sekali. Makanya kami kalau di Kementerian Luar Negeri biasanya kalau untuk interpreter, apalagi untuk interpreter presiden ya, itu kami spesifik orangnya dan tidak berubah-berubah karena dia yang sudah mengerti bagaimana cara berpikir target atau sasaran yang ingin ditemui. Nah, jadi di sini yang paling penting Pak Amran, memang seorang interpreter pastinya di dalam pelaksanaan tugasnya akan banyak mendapatkan atau menemui kondisi-kondisi di mana dia akan bingung nih, ini apa ya, kira-kira maksudnya apa ya, terjemahannya apa ya. Nah, di situ dia memang memiliki otorisasi Pak Amran, dia memiliki kewenangan untuk melakukan manuver, untuk menerjemahkan, tetapi yang paling penting di sini ketika dia melakukan manuver, menerjemahkan, jangan sampai dia melakukan terjemahan yang di luar konteks. Sedapat mungkin dia hanya tetap melakukan atau menyampaikan hal-hal yang sifatnya netral, yang sifatnya bukan komitmen. Nah, ini yang sangat penting. Jadi jangan sampai interpreter tersebut melakukan atau menyampaikan komitmen. Tetapi kalau di kami biasanya ketika kami menemukan hal seperti ini, biasanya kami hanya akan mengulang apa yang sudah disampaikan sebelumnya, tetapi dengan bahasa yang agak sedikit berbeda. Jadi yang kita sebut sebagai pengulangan ya. Tetapi jangan sampai menimbulkan hal-hal baru atau bahkan hal-hal yang di luar dari konteks pembahasan. Nah, lalu terkait dengan pertanyaan apakah diperlukan terjemahan resmi, terjemahan penerjemah tersumpah. Nah, sebenarnya ini tergantung kalau dari misalnya Pak Amran, kadang-kadang kan kita banyak diminta, terutama dari Arab Saudi ya, mereka meminta terjemahan dari peraturan perundang-undangan kita terkait dengan haji dan umroh gitu, kebijakan kita terkait dengan haji dan umroh. Lalu juga banyak permintaan terkait bagaimana terjemahan peraturan perundang-undangan kita tadi seperti yang disebutkan oleh Pak Topan, mungkin juga sekaligus mengadres pertanyaan ketiga terkait dengan produk-produk halal. Nah, apakah diperlukan penerjemah tersumpah? Ini tergantung Pak Amran. Tetapi kalau dari konteks Kementerian Agama, terjemahan yang dilakukan oleh kementerian lembaga itu tidak lagi memerlukan penerjemah tersumpah. Setiap terjemahan yang dikeluarkan oleh kementerian maupun lembaga resmi negara itu tidak lagi membutuhkan otorisasi dari penerjemah tersumpah. Karena kita kan posisinya sebagai pemerintah ya. Jadi memang outcome itu adalah resmi posisi dari pemerintah sehingga kita tidak memerlukan otorisasi lagi. Sementara kalau penerjemah tersumpah itu kan sebenarnya mereka sifatnya adalah eksternal ya. Dan posisi kita adalah yang memberikan sebagian dari mandat yang dimiliki oleh pemerintah kepada si penerjemah tersumpah tersebut. Namun demikian, Pak Amran, dalam prakteknya tidak bisa kita pungkiri bahwa kadang-kadang kita mengalami kesulitan juga ketika melakukan terjemahan kan, dan kita memerlukan bantuan pihak ketiga. Dan memang kalau kita memerlukan bantuan pihak ketiga untuk melakukan penerjemahan, kami sarankan dilakukan kepada pihak penerjemah tersumpah. Dan lebih spesifik lagi, pihak penerjemah tersumpah yang memang memahami isu yang hendak diterjemahkan. Jadi kalau pertanyaannya apakah harus ke penerjemah tersumpah atau tidak, tidak.
Untuk kementerian lembaga kita memiliki otorisasi untuk mengeluarkan terjemahan tersebut. Nah, untuk pertanyaan Pak Topan dari Sekjen, nah Pak Topan di sini memang betul sekali, ketika kita melakukan terjemahan, kadang walaupun kita lakukan secara baik, secara komprehensif, ada beberapa konteks atau ada beberapa pemahaman yang tidak bisa dijelaskan lewat terjemahan tersebut. Nah ini untuk hal-hal seperti ini, seperti contohnya untuk misalnya peraturan perundang-undangan terkait produk halal. Ketika kita mensubmisi hal tersebut ke WTO misalnya, nah, terkait dengan perdagangan, itu kami tidak hanya memberikan terjemahan undang-undangnya, tapi kami juga menyertakan apa yang kami sebut sebagai aid memoir atau memori penjelasan. Jadi selain terjemahannya, kami juga lampirkan satu set dokumen yang intinya menjelaskan terkait undang-undang tersebut. Jadi semacam penjelasan dari undang-undang tersebut. Nah ini yang bisa kita lakukan untuk membantu memberikan konteks atas terjemahan yang kita berikan. Jadi ada satu dokumen lagi yang secara terpisah yang kita susun sebagai dokumen pendukung dari terjemahan yang kita lakukan. Karena kalau terjemahan atas undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan lain sebagainya, itu kan kita tidak bisa terlalu banyak menambahkan atau merubah susunan gramatik daripada undang-undang tersebut. Nah ini, kekurangan ini kita lengkapi dengan apa yang biasa kita sebut sebagai aid memoir, atau dokumen penunjang dari terjemahan yang kita lakukan. Saya kira itu, Bu Moderator, mungkin bisa digali lebih lanjut sekiranya masih ada yang belum jelas, atau bisa juga dibuka untuk pertanyaan selanjutnya. Terima kasih. Saya pikir tadi udah menjawab pertanyaan yang ketiga juga ya, Topan ya? Iya, betul sekali yang pertanyaan Pak sekaligus Topan. Ya? Oke, Ya. baik. Mungkin dari Bapak Ibu peserta lain ada yang ingin ditanyakan? Mbak Rini? Pak Muiz? Hah? Garuk apa angkat tangan, Pak? Mungkin dari Bapak Ibu yang lain? Persilakan. Mbak Rini nggak ada. Ini antara udah pada ngerti semua atau malah tambah pusing nih Bu Moderator nih. Mungkin kemungkinan yang kedua kali ya Pak ya, lebih besar ya. Iya. Monggo sekiranya ada, atau mungkin udah siap-siap mau Jumatan kali. Iya. Ya mungkin saya juga ada pertanyaan, cuma saya mungkin lebih tepat ditanyakan ke narsum yang kedua masalah interpreter itu nanti apa namanya selanjutnya, karena itu sifatnya lebih apa ya on the spot, kemudian juga konsekutif gitu. Jadi apa mungkin relatively tingkat kesulitannya mungkin lebih tinggi dan lain-lain, nanti mungkin bisa diperkaya di narsum kedua. Baik Bapak Ibu sekalian, tidak ada lagi ya? Oke baik Pak Clement, banyak terima kasih atas paparannya, sangat bermanfaat sekali untuk kami di Kementerian Agama, baik itu di satker kami, kemudian di perguruan-perguruan tinggi, dari pusat sampai daerah, seperti itu. Nanti kalau misalnya kami ada sesuatu dan lain hal yang ingin ditanyakan selanjutnya, mungkin nanti kami akan tanyakan melalui Japri ya ke Pak Clemens. Terima kasih banyak. Kami akhiri sesi pertama, narsum pertama. Nanti akan dilanjutkan kembali. Terima kasih Pak Clement. Selamat siang. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Terima kasih. Terima kasih Bu Moderator, terima kasih undangannya, terima kasih Bapak dan Ibu rekan-rekan sekalian. Ya silakan Ibu kalau ada satu dan lain hal, kalau yang mau ditanyakan ditindaklanjuti secara Japri boleh. Dan satu lagi Bu Moderator, kami juga di Kementerian Luar Negeri itu kan sebenarnya
ada pelatihan-pelatihan untuk interpreter, translator, dan lain sebagainya. Mungkin nanti kalau misalnya memungkinkan dan diperlukan, silakan saja dari Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Agama menyampaikan surat ke kami, nanti bisa kami sertakan di dalam program-program tersebut. Demikian Bu Moderator, terima kasih sekali lagi atas undangannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, nanti kami tunggu undangannya ya Pak Klemen untuk pelatihan-pelatihan translator maupun interpreter. Baik. Karena selama ini kami belum pernah menerima gitu undangan dari Kemlu untuk pelatihan-pelatihan dimaksud. Iya, kayaknya karena tetangga malah jadi kelewat deh. Padahal tetangga itu paling terdekat itu. Nanti kami akan koordinasi dengan Biro Hukum kami juga untuk menyertakan teman-teman di Kemenak. Nanti mungkin ke Biro Kerjasama ya Bu ya, ke Biro Hukum dan Kerjasama ya undangannya. Iya, ke kita ya, Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri. Oke, baik. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat siang semuanya, sehat-sehat. Selamat siang. Kami izin live Bu. Baik, terima kasih.